Baiklah, sebelum kita lanjut kajian Tafsirul Jalalain, baik secara offline maupun online, kita berdoa dulu. Doa akan membaca Al-Quran bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna anzalnahu wa bil haqqi nazala. Allahumma azim rabati fi waj'alhu nuran fi basari shifaan fi sadri. Allahumma zayyim bihi lisani waj'alni bihi wajhi qawi bihi jasadi warzuqni Bisiril Fatihah. Baiklah, semuanya fokus, konsentrasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Wa man azlamu. Sudah ketemu ayatnya? Aila ahada azlam. Wa man azlamu aila ahada azlam. Ora ana wong suwiji luweh dolim. Kang luweh dolim. Artinya orang itu super dolim lah. Enggak ada yang melebihi kedolimannya. Mimman wa man azlamu ora ana wong suwiji luweh dolim iku maujud gitu. Artinya dia satu-satunya orang yang sangat dolim. Enggak ada yang melebihi gitu loh. Paham? Miman tinimbang wong. Mana akang nyegah. Tahu nyegah nggih? Apa itu nyegah? Menghalang-halangi, mengadang, melarang gitu loh nggih. Mana akang nyegah sapa man masajidallahi ing pira-pira masjide Allah. Masajidallahi ing pira-pira masjide Gusti Allah. Nyegah ayyudkara ing yen ditutur, dikumandangkan. Ditutur atau dikumandangkan, diramaikan. Fiha ing dalem masajidillah. Fiha ing dalem masajidillah. Apa sing yuzkara, sing dikumandangkan? Ismuhu apa asmane Allah. Nama Allah dikumandangkan dengan bertakbir Allahu Akbar, bertahmid, bertahlil, beristighfar di dalam masjid, salat, kemudian dzikiran, baca Quran dan lain sebagainya. Itu asma Allah. Ada orang yang menghadang-hadangi, menghalang-halangi, melarang masjid harus ditutup. Ini pandemi semakin variannya gawat. Nggak boleh berkerumun di masjid, dilarang. Nggak boleh mengumandangkan adzan. Nggak boleh bersolawatan. Dan lain sebagainya. Pokoknya masjid harus dikosongkan. Gawat ini varian pandemi, varian COVID-19 semakin mengerikan. Misalnya ada orang yang melarang masjid Allah
kumandangkan asma-asma Allah. Diaktifkan aktivitas-aktivitas kegiatan agama di dalam masjid. Nggak boleh Jumatan, nggak boleh berkerumun, nggak boleh adzan, nggak boleh sholawatan, nggak boleh pujian dan lain sebagainya. Dilarang. Ini varian COVID-19 semakin mengerikan. Misalnya, nah orang yang melarang masjid-masjid Allah dikumandangkan asma'nya, itu orang yang paling zalim di dunia. Nggak ada yang lebih zalim dari dia. Paham? Paham semuanya? Ini Allah yang bilang. Loh, sekarang mulai terjadi detik-detik masjid semakin diperkecilkan gitu loh kegiatannya dan lain sebagainya. Ini yang dimaksudkan mana'ah bisa jadi merobohkan masjidnya. Bisa jadi suatu saat kalau mereka sudah menguasai benar dunia, masjid diratakan dengan tanah. Supaya nggak ada kegiatan agama di sana. Bisa jadi zaman dulu nih Raja Rum Masjidil Aqsa loh nih diancam mau dihancurkan. Ya Allah, secara fisiknya, enggak hanya secara aktivitasnya diratakan dengan maunya gitu. Pernah terjadi itu nih. Zaman dulu ketika Nabi Yahya dibantai. Nabi Yahya putranya Nabi siapa? Zakaria dibantai. Nah itu terjadi pergolakan. Masjidil Aqsa diratakan. Ya Allah, itu namanya paling zalim di dunia. Enggak ada yang lebih zalim lagi. Wa man adlamu mimman mana'a masajidallahi ayyuzkara fi asmuh. Bisa jadi tidak, fisiknya masih utuh. Masih dijadikan sejarah dunia. Ini fisik jangan dihancurkan. Yang penting dikosongkan aktivitasnya. Ini fisik sebagai bukti sejarah. Jangan dihancurkan misalnya. Tapi kegiatannya dilarang. Nggak boleh jamaah, nggak boleh mengadakan Idul Fitri, Idul Adha, Jumatan. Salat 5 waktu juga nggak boleh dilarang. Itu bisa menimbulkan kerumunan yang mendatangkan banyak musibah. Ini demi kemaslahatan umat. Dalil juga. Akhirnya masjid kosong semua nih. Bisa jadi suatu saat ini rezim-rezim di dunia semakin zalim Pak Neng. Nggih mboten? Nggih mboten? Masih sampai sekarang diintai-intai terus kita. Harus pakai protokol, wajib pakai protokol. Protokol ilahi diabaikan. Dibuang kitab Allah sekarang ini. Nabada fariqun minal ladina utul kitab kitaballahi wa ra'aduhu rihim ka'annahum lamun. Dulu sudah ditegaskan dalam ayat sebelumnya. Gimana? Itu dari dulu kelompok mereka. Alladzina utul kitab itu al-Yahud dan Nasara. Itu ambisinya begitu nih. Pengen supaya apa? Kamu jadi kafir juga. Kitab Allah dibuang, Taurat dibuang, Injil dibuang, apalagi Al-Quran. Gimana? Dan itu berlanjut ila yaumil qiyamah. Apalagi mereka bisa bikin gara-gara, bikin orang bisa ketakutan, pakai pandemi, pakai bencana alam dan sebagainya. Diciptakan, dibikin, diusahakan oleh mereka. Sekarang ditakut-takuti, kamu harus begini. Enggak intinya. Lama-lama masjidnya harus dikosongkan, bisa jadi. Pernah terjadi nggak boleh jamaah di Masjid Istiqlal. Jumatan ditutup. Pernah terjadi nih. Musim pandemi, hari raya nggak boleh mengadakan. Gimana? Satu bukti nyata itu.
Insyaallah astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa wafiqni amalan salihah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Zaman jeung Nabi masih hidup, masih sugeng nih. Tahun 6 Hijriah. 6. Rasulullah mau umrah ke Masjidil Haram, ke Ka'bah. Sampai Hudaybiyah nih dihadang oleh musyrikin Makkah. Jeung Nabi bersama muslimin muslimat, kaum sahabat Ansar, sahabat Muhajirin menuju ke Makkah, ke Masjidil Haram. Ingin mengumandangkan asma Allah di sana. Enggak ingin serang, enggak ingin menyerang, enggak ingin merobohkan masjid. Ingin mengumandangkan, ingin menyebut asma Allah, ayuzkara fi hasmu. Sampai Hudaybiyah nih, jeung Nabi sama sahabat Muhajirin dan Ansar di stop. Ada 1000 berapa itu? 1400 personil menuju ke Masjidil Haram. Tahun 6 Hijriah. Belum terjadi Fathu Makkah. Sampai Hudaybiyah yang di stop. Dihadang pakai senjata tajam. Pedang diunus, ayo Mat, jangan masuk kamu Mat. Gak boleh kamu masuk ke Masjidil Haram. Namanya melarang. Mana'a masajidallah ayuzkara fi hasmu. Rasulullah gak ingin perang, gak ingin membantai, ingin mengumandangkan asma Allah di sana, ingin umrah. Sampai Hudaybiyah di stop nih. Pernah sampai Hudaybiyah belum? Pengen gak? Donga gitu loh. Gangge tak. Ya Allah, Allahumma baligna ziyarat Makkah al-Mukarramah wal Hudaybiyah syarifah wal Madinah al-Munawwarah fi sihhatin wa afiyatin wa lutfin wa yusrin bila ta'abin wala masyaqqatin wala fitnatin wa bulughal maram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram ya dzal jalali wal ikram waf'al kadzalika biwalidina wa dzurriyyatina wa ahbabina ila yaumiddin amin Allahumma amin bisiril Fatihah. Itu terjadi zaman Nabi. Kalau zaman Nabi Yahya tadi sebelum Rasulullah, masjidnya Allah, Masjidil Aqsa diratakan dengan tanah, dirusak secara fisik juga. Kalau ini di Makkah, Nabi itu ingin umrah sama sahabat Muhajirin Ansar, dilarang. Kufar Quraisy di stop, nggak boleh. Dilempari senjata tajam, panah dan lain sebagainya. Itu orang paling zalim di dunia, kata Allah. Nggak ada yang lebih zalim lagi. Rasul loh nih, diadang, dilarang. Apalagi zaman sekarang, gibatan. Sudah nggak ada nabi, nggak ada rasul. Nggak ada sahabat, nggak ada tabi'in, nggak ada tabi'utah. Para ulama sebagai pewaris para nabi sudah pulang ke rahmatillah. Gibatan. Mbah Mun sudah kondur, Badullah, Dullah Zain sudah kondur, gimana? Mbah Sahal gimana? Mbah Nafe, sudah pulang semua. Buya, Minan gimana? Sudah pulang semua ulama-ulama
Kita tinggal Gus dan Ning. Apalagi kita bukan Gus, bukan di kecil kita. Sekarang malah bareng-bareng Natalan, sholawatan di gereja, pikiran di gereja, masjidnya dikosong. Katanya toleransi beragama. Viral di YouTube. Astagfirullahaladzim. Masjidnya dikosongkan, malah ke gereja bareng-bareng Natalan. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Semakin parah nih dunia. Ulamanya nggak ada. Ulamanya dikriminalisasi, Habibnya di penjara. Pejabat katanya mau, ya Allah, na'udzubillahi min. Terjadi nih. Itu sepanjang masa selalu ada kelompok-kelompok yang pengen menghancurkan masjid, baik secara fisik maupun non fisik. Non fisik maksudnya dikosongkan kegiatannya aja, aktivitasnya. Fisiknya masih utuh, masjidnya masih utuh, dijaga, dilindungi sebagai cadar alam, sebagai bukti sejarah. Tapi aktivitasnya dikosongkan. Yang ramai biar gerejanya, biar lainnya gitu loh. Itu berlanjut terus menerus nih ila yaumil qiyamah. Ya Allah, na'udzubillahi min. Hati-hati nggih. Jangan ikut-ikutan Natalan nggih. Jangan ikut-ikutan menyampaikan selamat Natal nggih. Selamat itu ya Allahumma antas salam gitu loh. Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darassalam. Sekali lagi, Allahumma antas salam wa minka salam udus salam fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darassalam. Amin Allahumma amin. Itu ucapan selamat sampai Darussalam, rumah keselamatan, yaitu jannah, surga. Oke? Paham semuanya? Ingat sekali lagi, jangan mudah terprovokasi. Sekarang ini banyak provokator untuk istilahnya mereka menggemakan toleransi beragama, umat beragama. Akhirnya suruh ikut-ikutan ke gereja, ikut-ikutan merayakan selamat hari Natal dan sebagainya. Na'udzubillahi min. Itu ulama kok bah, itu Habib kok bah. Ya jangan mudah tergoda gitu loh. Namanya syaitan tuh bisa malih rupa. Syaitan itu bisa menjelma sebagai ulama, sebagai penasihat, sebagai Habib dan sebagainya. Tapi kalau malih rupa kanjeng Nabi nggak bisa. Itu syaitan, iblis. Makanya hati-hati, jangan melihat penampilan fisiknya. Lihat tausiahnya sesuai dengan petunjuk Allah apa enggak gitu loh. Paham semuanya? Yang benar. Camkan itu. Ya Allah, ini gawat zaman akhir nih. Udah viral seperti itu ya Allah. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul. Akhirnya apa? Kanjeng Nabi tahallul bersama sahabat Muhajirin, sahabat Ansar, karena sudah nawa itu dari mikot. Kalau nggak jadi masuk terhadang, itu wajib tahallul. Gitu loh Neng. Jadi nggak boleh langsung terus tanpa tahallul. Karena namanya ihram itu artinya kamu sudah nawa itu. Sudah kamu dilarang melakukan hal-hal yang
dilakukan ketika ihram. Harus menjaga hal-hal yang dilarang sampai tahallul. Kalau ada masalah terhadang di tengah jalan, gak bisa melanjutkan sampai selesai, ya harus tahal, potong rambut, potong di tempat itu dengan apa namanya qasru atau dengan qat'u, kemudian nyembelih hadiah untuk disedekahkan, dihadiahkan kepada fuqara masakin di tempat itu. Di situ tempatnya tahallulnya, jangan pulang ke Indonesia dulu. Saya mau potong hadiah di rumah aja, nanti kalau sampai tanah air dia nggak boleh. Makanya kalau kamu mau umrah, mau haji, nggih, pelajari dulu ilmunya, nggih. Ilmunya, amal tanpa ilmu mardudatun latuk balu. Jadi beramal apa saja harus pakai ilmu. Kamu mau umrah, mau haji, ilmunya kamu pelajari dulu, kamu pahami dulu. Jangan sampai nanti di sana kamu melanggar aturan main atau ilmunya. Kan semuanya? Seperti wudhu itu loh, kamu mau wudhu harus tahu ilmunya gitu loh, nggih. Enggak asal raup gitu, enggak. Nggih betul? Sholat dan lain sebagainya, semua amal ibadah harus pakai ilmu. Akhirnya jeung Nabi kembali setelah tahallul, kembali ke Madinah. Tapi besok wajib bayar tuh nih, kalau orang terhadang itu wajib kodoan gitu loh. Kalau sholatnya nggih masih ada tanggungan itu. Terjadi tahun 6 Hijriah. Akhirnya jeung Nabi bisa kembali lagi tahun berapa itu? Tahun ke-8 apa ke-7 itu. Ke-8-nya itu tahun Fathu Makkah. Ya Allah. Baru melaksanakan umrah lagi. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul. Jadi melarang di sini bisa jadi melarang langsung, nggak boleh masuk, di stop, masjidnya harus ditutup, kunci rapat. Bisa jadi merusak fisiknya, masjidnya diratakan dengan tanah supaya nggak ada kegiatan. Bisa jadi masjidnya utuh tapi kegiatannya di stop, nggak boleh jamaah, nggak boleh zikiran, nggak boleh sholawatan dan sebagainya. Itu termasuk mana'a masajidal, orang paling dolim di dunia. Na'udzubillahi min wasa'a lan tumandang sapa man. Tahu tumandang nggih? Apa itu tumandang? Apa? Menggerakkan, melakukan, nggih. Wa sa'alan tumandang sapa man. Kalau dalam kegiatan ihram sa'i melaku antara sofa dan mar dengan perjalanan langkah-langkah kecil tapi cepat. Nah, itu sa'i. Tumandang juga itu. Ini saat tumandang melaksanakan. Wa sa'alan tumandang sapa man fi kharabiha, ing dalem rusak, ing dalem menghancurkan masjidallah. Masjid Allah dihancurkan, diratakan dengan tanah seperti zaman dulu, yaitu Baitul Muqaddas, Masjidil Aqsa, dirusak oleh tentara Rom. Pernah terjadi sebelum Rasulullah diutus ke dunia. Masjidnya Allah, yaitu Masjidil Aqsa, diratakan dengan tanah. Itu paling zalim di dunia. Ya Allah. Kisahnya ketika Bani Israel membantai Nabi Yahya bin Zakaria. Terjadi pergolakan berat di sana waktu itu. Sampai masjidnya dihancurkan oleh Raja Romawi. Zaman jeung Nabi tahun 6 Hijriah, jeung Nabi mau
umrah bersama sahabat Muhajirin, sahabat Ansar 1.600 muslimin muslimat ya. Sampai Hudaybiyah dilarang, dihadang, dilempari dengan senjata tajam, panah dan pedang juga. Suruh kembali. Dilarang, nggak boleh. Zikiran di masjid Allah itu paling dolim di dunia. Waman azlamu mimman mana'a masajidallahi ayyudkara fihasmu wa sa'a fi kharabiha. Ulaika utawi eka man makana lahum makana iku ora ana lahum iku tetep kedue man atau ulaika ayyadkhuluha apa yen to padha mlebu padha mancing sapa man atau ulaika ha ing masajidallah illa khaifin kejaba illa khaifin ini khabarnya kana ning ulaika utawi eka man makana iku ora ana lahum kedue man gitu khabarnya nanti di belakang lahum kedue man atau ulaika ayyadkhuluha apa yen ta mlebu ta manjing atau menguasai mengendalikan sapa man ha ing masajidallah illa khaifin angin iku khabarnya kana angin iku pira-pira wong sing padha wedi. Nah, bon maknanya sampun ini Allah bilang nih mereka yang ingin merusak masjid, ingin menghancurkan masjid, ingin mengadang-adangi masjid, nggak boleh bagi mereka menguasai masuk masjid. Jangan sampai mereka masuk masjid kecuali takut. Artinya apa? Kamu harus melawan mereka gitu loh. Kamu lawan mereka. Jangan kamu biarkan masuk masjid. Ini perintah Allah. Masjid diapa-apa nih sekarang. Diatur-atur oleh mereka. Pakai protokol mereka lagi. Kebetulan. Itu namanya mereka masuk. Ngatur-ngatur. Gak boleh gitu loh. Harus kamu lawan. Jangan macam-macam kamu, ini masjid Allah. Jangan bikin aturan masjid di sini pakai peraturan kamu. Gitu loh caranya. Nah kita sekarang nggak bisa. Ulamanya udah nggak ada. Tinggal neng-neng gos-gos. Ya manut-manut mulu akhirnya. Harusnya dilawan. Supaya mereka nggak masuk masjid gitu loh. Nggak ngatur-ngatur. Paham nggak? Allah yang bilang nih. Orang yang mengelantung nggak boleh masuk masjid kecuali takut. Mereka harus takut. Takut ikut campur intervensi gitu loh. Jangan sampai intervensi urusan masjid. Sekarang di apa-apa nih masjid kita. Diatur-atur mereka. Astagfirullah. Gara-gara apa? Kita nggak berkutik. Ganggu-gangguin tak akhirnya kita manut mereka. Astagfirullahaladzim. Terjadi di seluruh dunia nih. Mekah sekarang juga diatur. Ka'bahnya, Madinahnya. Sadonya. Enggak di Indonesia tak. Enggak di Istiqlal tak. Seluruh dunia. Ini memang program mereka itu. Paham betul? Insya Allah tak. Itu dari dulu nih. Dari sebelum Rasulullah begitu loh mereka itu. Harusnya mereka takut, jangan intervensi masjid. Allah yang perintah. Lahum ikut tetap kedua man atau laika fit dunya ing dalam dunya khizun utawi ino. Artinya mereka harus dilawan gitu, diserang. Jangan kamu perbolehkan ngatur masjid. Mereka harus dihinakan gitu loh. Allah yang bilang. Lahum fit dunya khizun. Lahum ikut tetap kediman atau laika fit dunya dalam dunya
hizun utawi ina utawi asor. Mereka harus dibuat hina, jangan macem-macem kamu. Hai rezim radikal, kita dianggap radikal, intoleran. Kamu ngatur-ngatur masjid, lawan gitu loh aturannya. Ntar kalau kamu jadi takmir masjid harus berani gitu. Sekarang nggak ada yang berani nih. Nggak ngoten. Nyata nggak? Realita nggak? Ya, artinya apa? Kita jadi dois semua, jadi duafa kita, lemah kita. Semakin hari mungkin semakin dihabisi juga nanti suatu saat. Islam nggak boleh ada di dunia. Habis kalau dunia nggak ada orang Islam, kiamat gitu loh. Iya, itu bisa terjadi suatu saat. Kiamat nggak akan datang kalau masih ada orang Islam. Selama masih ada orang yang menyebut nama Allah, Allah di dunia, nggak akan terjadi kiamat. Meskipun hanya satu orang tok, yang lain sudah nggak berani bilang Allah, takut. Satu saat terjadi nih. Ya Allah, na'udzubillahi min. Walahum fil akhirah. Walahum lan ikut tetep kedue man atau laika fil akhirati ing dalam akhirat sok dina kiamat azabun azim. Azabun utawi siksa azimun kang agung kang gede ya azab. Bon maknanya ini ancaman minallah. Besok nih akhirat nih, mereka diancam oleh Allah. Adzabun azim gitu loh. Orang yang ngatur-ngatur masjid pakai protokol mereka diancam oleh Allah. Adzabun azim fil akhirah. Dia obong di neraka. Na'udzubillahi min. Allahumma ajirna minan nar. 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 Waskinna ma'asabiqina a'la faratisil jinan. Khalidina min ghairi sabiqati azab wala itab wala fitnah wala hisab birahmatika ya arhamar rahimin waf'al kadzalika biwalidina wa dzurriyyatina wa ahbabina ila yaumiddin amin Allahumma amin Allahumma amin bisiril Fatihah. Ilahuna summa qala wallahu a'lamu bis. Nah, tatim bilhamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.